Selamat datang di video pembelajaran PT PLN Persero Pusdiklat. Kurikulum Diklat Profesi Sistem Manajemen Terintegrasi. Pelatihan ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan tentang tata cara mengatur, melaksanakan dan mengelola hal-hal yang berdampak terhadap sistem manajemen, termasuk melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta menilai keefektifan sistem sesuai dengan kompetensi perusahaan. Kenapa sistem manajemen terintegrasi? Kenapa sistem manajemen terintegrasi? 1. Perusahaan menerapkan beberapa sistem manajemen secara terpisah. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SMK 3, dan SMP. 2. Pola struktur sejumlah standar sistem manajemen yang memiliki kemiripan. 3. Dokumentasi yang berulang, overlap, isi sama untuk tujuan pemenuhan standar yang berbeda-beda. 4. Kebutuhan simplifikasi penerapan berbagai standar sistem manajemen ke dalam satu sistem manajemen perusahaan. 5. Perusahaan dapat fokus pada A. Memberikan kepuasan pelanggan, B. Menganalisis dan mengendalikan bisnis proses untuk menghilangkan biaya-biaya yang dapat dihindarkan, C. Meningkatkan produk, proses, dan sistem secara berkelanjutan, D. Memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar, aman, sehat, dan ramah lingkungan. Bagaimana ciri sistem manajemen terintegrasi? Sistem manajemen terintegrasi dicirikan di mana perusahaan hanya mempunyai satu sistem yang merupakan gabungan dari dua atau lebih standar sistem manajemen. Misal, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SMK 3, SMP, dan memenuhi persyaratan dasar dari sistem manajemen terintegrasi. 2. Di mana pemilik proses dapat menerapkan sistemnya secara bersamaan untuk kepentingan pemenuhan standar yang berbeda. 3. Di mana perusahaan yang mempunyai dua atau lebih sistem manajemen diaudit pada waktu yang sama. Apa keuntungan dari penerapan sistem manajemen terintegrasi? Keuntungan SMT. 1. Dapat memenuhi semua persyaratan standar dengan satu set kebijakan dan prosedur. 2. Audit lebih dari satu sistem pada satu waktu untuk menghemat biaya dan sumber daya. 3. Meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dengan menghilangkan kebutuhan untuk menduplikasi tugas-tugas, dokumen, dan segala yang berkaitan dengannya. 4. Peran dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas untuk menyoroti tujuan bersama. 5. Memudahkan untuk terus meningkatkan semua sistem manajemen yang diterapkan di perusahaan. Payung Hukum PLN MS. Keputusan Direksi PLN Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PLN Manajemen Sistem di lingkungan PT PLN Persero. Maksud dan tujuan sebagai pedoman implementasi PLN Manajemen Sistem dalam rangka menjalankan roda organisasi yang sistematis, efektif, dan efisien untuk memenuhi harapan semua pihak. Standarisasi implementasi manajemen sistem PLN MS di unit-unit PLN untuk mewujudkan perusahaan yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya. Untuk mengintegrasikan implementasi sistem manajemen yang diterapkan di PLN dan menghindari duplikasi antar sistem manajemen. Apa payung hukum PLN MS? Payung Hukum PLN MS. Keputusan Direksi PLN Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PLN Manajemen Sistem di lingkungan PT PLN Persero. Maksud dan tujuan sebagai pedoman implementasi PLN Manajemen Sistem dalam rangka menjalankan roda organisasi yang sistematis, efektif, dan efisien untuk memenuhi harapan semua pihak. Standarisasi implementasi manajemen sistem PLN MS di unit-unit PLN untuk mewujudkan perusahaan yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya. Untuk mengintegrasikan implementasi sistem manajemen yang diterapkan di PLN
dan menghindari duplikasi antar sistem manajemen. Apa maksud dan tujuan dari PLN MS? PLN Management System, PLN MS, sistem manajemen yang diusulkan diadopsi oleh PLN yang merupakan integrasi dari berbagai sistem manajemen dengan standar internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, SMK 3 atau OHSAS 18001, Total Quality Management TQM, Balance Scorecard, Malcolm Baldrige, dan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, MSDMBK. PLN Management System, PLN MS, ini merupakan adopsi dari beberapa standar internasional yang sesuai dengan karakteristik bisnis PLN. Ruang lingkup implementasi PLN Management System sesuai dengan tugas pokok organisasi. Pengecualian dapat dilakukan apabila diperbolehkan oleh standar yang berlaku, dan pengecualian itu tidak mempengaruhi kemampuan atau tanggung jawab organisasi dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Standar dan ketentuan yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan PLN Management System selalu diupdate, sesuai dengan perkembangan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.